Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Om Ras. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Menagih Sebuah Janji. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Akhir tahun 1998, Kalimantan Selatan. Sebuah desa yang tenang. Nama asli desanya nggak saya sebutkan di sini. Desa itu jauh dari pasar. Kira-kira dulu itu kalau jalan kaki ke pasar bisa sampai 1,5 jam lamanya. Ada sebuah keluarga kecil terdiri dari seorang ayah, ibu, dan 2 orang anak laki-laki mereka. Keluarga itu sangat bahagia dengan kehidupan mereka. Sang ayah sebut saja bernama Ahmad Jaki. Dia bekerja sebagai penarik gulinding atau gerobak, yang setiap subuh hingga sore dia akan mengantarkan barang-barang jualan orang-orang desanya menuju ke pasar. Sementara di rumah istrinya maurung ketupat atau menganyam ketupat. Dan dari penghasilan itulah mereka bertahan. "Mah, belikan saya baju dong," rengek anak bungsunya laki-laki berusia 4 tahunan. "Nanti akan ibu belikan, asal kamu jangan memintanya sekarang. Kamu harus ngerti ya nak, ayah dan ibu sekarang belum ada uang," jawab ibunya sebut saja Galusiar. Setelah mendengar jawaban ibunya, anak kecil itu memasang wajah cemberut. "Sini, peluk mama." "Jangan cemberut begitu. Kamu doakan saja semoga Abah banyak rezeki, biar bisa beli baju untuk kalian," kata Galusiar seraya memeluk anaknya. "Janji ya mah, nanti belikan aku baju," ucap anak bungsunya itu. "Aku juga mah, aku mau ke Martapura nanti ya mah, makan yang enak-enak di warung Acil Isna," ujar anak sulungnya yang berusia 7 tahunan itu. Galusiar tersenyum mendengar keinginan anak-anaknya tersebut yang entah kapan akan dapat terwujud. "Assalamualaikum," ujar seseorang dari luar rumah. "Abah?" "Waalaikumsalam," jawab Galusiar. "Abah beli sayur apa untuk makan?" tanya anak sulungnya seraya menyongsong ayam mereka di depan pintu. "Abah cuma beli kacamba untuk makan nanti," jawab Ahmad Jaki seraya memberikan seplastik kecil kecamba pada istrinya. Sesekali beli kornet atau sarden mbah," ujar si sulung. "Abah cuma dapat 7.000, itu pun untuk beli beras segantang, lalu beli gula dan kopi," ujar Ahmad Jaki sambil tersenyum. "Insya Allah nanti ya nak, kita beli kornet atau sarden, doakan saja ya," lanjut ibunya. Setelah selesai makan, Ahmad Juki mendekati istrinya yang sedang maurung ketupat. "Jadi sudah pulang dari Kalimantan Tengah, sekarang dia bisa membangun usaha sendiri untuk anak istrinya," kata Ahmad Juki. "Lalu, aku jadi ingin seperti itu, Ding." "Maksud kamu ingin merantau?" tanya istrinya. Ahmad Jaki mengangguk. Sesaat Galusiar menatap suaminya. "Bukannya aku tidak mengizinkan, tapi kamu tahu kan, Kalimantan Tengah itu jauh. Lagi pula kita tidak punya uang untuk ongkosmu ke sana," ucap Galusiar. "Kalau itu aku sudah bicarakan sama Jidi, dan dia bersedia memberi pinjaman uang sebesar 200.000 untuk ongkosku ke sana dan sebagiannya untuk kalian di rumah," ujar Ahmad Juki semangat. Galusiar menarik nafas panjang. Sejujurnya dia tidak pernah berlama-lama terpisah dengan suaminya. "Bagaimana Ding?" tanya Ahmad Jaki. "Kalau memang itu kemauanmu, aku sebagai istri cuma bisa mendoakan. Semoga kau selamat sampai tujuan dan mendapatkan pekerjaan yang layak," jawab Galusiar tersenyum. "Baiklah, besok akan aku bicarakan lagi dengan Jidi." Singkat cerita, setelah semua dibicarakan pada temannya si Jidi, hari itu juga Ahmad Jaki membawa uang hasil pinjamannya ke pasar, membeli beras dan keperluan lainnya secukupnya.
Dulu beras itu seliter hanya 1.500. Pokoknya serba murah lah dulu, apalagi di Kalimantan Selatan. Kecuali di Kalimantan Tengah, barang-barang pada mahal. Itu pun bagi yang tinggal di pedalaman. Kalau yang tinggal di Muara Teweh ataupun Puruk Cahu, harga barangnya juga sudah termasuk murah, walaupun tidak semurah di Banjarmasin. Tidak lupa Ahmad Jaki juga memberi kornet dan sarden untuk anaknya. Mereka pasti senang, batin Ahmad Jaki. Sore harinya dia pulang dan langsung disongsong oleh anak-anaknya. Kebahagiaan di wajah mereka membuat Ahmad Jaki terharu. Abah janji akan selalu membahagiakan kalian bertiga. Abah bekerja untuk kalian semua, kata Ahmad Jaki. Jadi kau benar-benar akan berangkat? Tanya Galusiar sendu. Ahmad Jaki tersenyum. Iya Ding, aku akan berangkat ke Kalimantan Tengah, bekerja untuk kalian semua. Aku pasti akan sering-sering memberi kabar dan mengirimkan uang untuk kalian, ujar Ahmad Jaki seraya memeluk istrinya. Kata orang-orang perempuan di sana cantik-cantik. Aku takut kau akan tergoda dengan salah satu perempuan di sana, ucap Galusiar. Secantik apapun perempuan di luar sana, tidak akan ada yang bisa menggantikanmu dan anak-anak di hatiku. Kalian sudah menemaniku saat susah. Masa saat aku sukses malah mencari perempuan yang lain, kecuali kalau aku dipelet, ujar Ahmad Jaki seraya tersenyum yang membuat istrinya merengut. Jangan bicara begitu, nanti kalau benar dipelet bagaimana? Kata Galusiar. Sedikit memberi gambaran tentang Ahmad Jaki dan Galusiar. Galusiar adalah gadis desa yang sangat cantik, begitupun dengan Ahmad Jaki. Dia seorang pemuda yang tampan, rupawan, berkulit hitam manis, dan saat mereka menikah menjadi pasangan yang sangat serasi, hingga mereka memiliki anak yang juga tampan. Yang penting niatku ke sana adalah untuk bekerja, tidak untuk mencari perempuan lain. Sedikit pun tidak ada niat di hatiku ini, Ding, ucap Ahmad Jaki tersenyum. Keesokan harinya Ahmad Jaki sudah bersiap-siap untuk berangkat bersama Jidi. Jidi ini adalah mantan kekasih dari Galusiar dulu. Aku berangkat ya Ding, doakan semoga aku bisa mengumpulkan uang yang banyak untuk kita, kata Ahmad Jaki lalu mencium kening istrinya, bergantian mencium kedua anak-anaknya. Hati-hati di jalan, ucap istrinya. Ahmad Jaki tersenyum lalu meneruskan langkahnya berjalan meninggalkan halaman rumahnya. Perjalanan dimulai. Ahmad Jaki dan Jidi berangkat ikut kapal sumber Barito dari Banjarmasin ke Puruk Cahu. Jid, kau benar kan? Kalau sesampainya di sana aku akan langsung mendapatkan pekerjaan? Tanya Ahmad Jaki. Iya, kamu tenang saja. Setelah perjalanan panjang itu mereka pun merapat di dermaga Puruk Cahu. Setelah turun dari kapal mereka pun melanjutkan perjalanan ke Marindu, tambang emas dekat Puruk Cahu. Selain Masupa, karena Masupa itu lebih jauh lagi dari Marindu, beda simpang jalan raya. Perjalanan ke Marindu hampir sama dengan perjalanan ke Masupa. Akses jalannya pun sama-sama susah di sana. Mereka cuma jalan kaki, turun naik gunung menuju ke Marindu. Sekitar 4 jam berjalan kaki mereka pun sampai. Kalau dari Puruk Cahu ke Masupa bisa berhari-hari lamanya berjalan. Tapi karena Marindu ini cukup dekat dengan Puruk Cahu, makanya hanya beberapa jam saja perjalanannya. Sesampainya di Marindu, tepatnya di sebuah rumah kayu besar, Jidi langsung berbincang-bincang sebentar dengan seorang laki-laki bertubuh tinggi besar. Laki-laki itu melirik ke arah Ahmad Jaki sesaat. Memangnya kau siap masuk ke dalam lubang yang dalamnya puluhan meter? Tanya laki-laki itu. Apapun itu pekerjaannya, saya siap, jawab Ahmad Jaki cepat. Baiklah, kau diterima bergabung bersama kami. Selamat datang dan selamat bergabung, ujar laki-laki bertubuh tinggi besar itu, seraya tersenyum dan memperkenalkan namanya sebagai Ius. Kalian boleh istirahat dulu, besok baru masuk bekerja. Terima kasih banyak, ucap Ahmad Jaki senang. Hari-hari berlalu berganti minggu dan bulan. Ahmad Jaki sudah bisa mengirimkan uang dalam jumlah yang lumayan pada anak dan istrinya. Kehidupan keluarganya di kampung pun berangsur membaik. Namun Ahmad Jaki tidak juga kepikiran untuk pulang karena terlalu asik bekerja. Hingga sampai suatu hari saat Ahmad Jaki diundang ke sebuah acara selamatan salah satu warga di situ. Dia bertemu dengan seorang perempuan yang wajahnya cantik namun sendu, seperti ada beban pikiran yang sangat berat.
Perempuan itu berusia sekitar 23 tahunan, lebih muda beberapa tahun dari istrinya. Namun setelah pertemuan di acara selamatan itu, perempuan tersebut malah jadi sering ke rumah tempat Ahmad Jaki dan teman-temannya tinggal. Jaki, sebaiknya kau jangan terlalu menghiraukan perempuan itu. Kulihat dia memiliki perasaan yang lain terhadapmu. Dan kalau bisa, makanan dan minuman pemberiannya jangan kau makan. Bisik Jidi mengingatkan. Kau ini bisa saja, Jid. Tenang saja, aku tidak akan meladeni perempuan-perempuan lain. Cukup istri dan anakku saja yang ada di sini, ujar Ahmad Jaki seraya menepuk dadanya. Iya, aku tahu. Kau juga harus berhati-hati, karena biasanya mereka yang merasa terabaikan malah akan menyerangmu dengan jalan halus. Dukun, bisik Jidi seraya berjalan keluar. Di luar rumah sudah ada perempuan itu duduk menunggu Ahmad Jaki sambil membawa bungkusan nasi. Jaki, aku membawakan nasi kuning, masak habang haruan. Untuk kalian, ucap perempuan itu. Jaki melirik ke arah Jidi. Sini, biar aku yang makan duluan, ujar Jidi seraya mengambil bungkusan. Yang ini, yang itu punya Jaki. Jid, jangan dimakan, ini spesial untuk Jaki, ujar perempuan itu seraya merebut bungkusan nasi di tangan Jidi, lalu memberikannya pada Jaki. Jidi melirik Jaki sambil menggelengkan kepalanya pelan. Aku makannya nanti saja, Ra. Sudah telat ini, ujar Jaki. Seraya berjalan meninggalkan Tiara. Apa ku bilang, Ki? Pasti itu nasi ada apa-apanya, ujar Jidi seraya mengambil nasi bungkus pemberian Tiara dari tangan Jaki, lalu membuangnya ke pinggir jalan. Jangan berpikir begitu, Jid. Belum tentu kan, dia itu naksir sama aku. Lagi pula, aku sudah punya anak dan istri. Ingat ya, Ki. Galuh siar mantan kekasihku dulu. Aku rela membiarkan kau menikahinya karena aku ingin dia bahagia hidup bersamamu. Aku tidak rela jika suatu saat nanti kau malah berpacaran dengan wanita lain, ujar Jidi menatap tajam kepada Jaki. Pikirkan sendiri, Jid. Kalau aku memang ingin berpacaran dengan wanita lain, pasti itu sudah aku lakukan dari dulu. Tapi aku tidak pernah melakukan perbuatan seperti itu, jawab Jaki. Kalau kau memang masih ada perasaan ada istriku, katakan saja, lanjut Jaki dengan nada marah. Namun Jidi memilih diam saja ketimbang menjawab omongan Jaki. Dan sejak hari itu hubungan antara Jaki dan Jidi menjadi tidak seakrab dulu lagi. Bahkan Jidi sampai beralih tempat kerja agar tidak bertemu Jaki lagi. Malam itu Jaki duduk seorang diri di serambi rumah. Selamat malam, ucap seseorang dengan suara yang lembut. Malam, jawab Jaki tanpa menoleh. Kau sedang apa di sini sendirian? Kau bertengkar dengan Jidi ya? Perempuan itu seraya duduk di dekat Jaki. Kurasa bukan urusanmu, Ra. Aku kesini bawa makanan untukmu. Pasti kau belum makan kan? Kata Tiara seraya memberikan rantangnya pada Jaki. Taruh saja di situ, ujar Jaki masih tidak menoleh ke arah perempuan itu. Apa benar kau itu sudah punya istri? Ya, bahkan aku sudah punya 2 anak, jawab Jaki sambil tersenyum, membayangkan wajah kedua anaknya. Pasti istrimu sangat bahagia memiliki lelaki sepertimu jadi suaminya, ucap Tiara sambil tersenyum. Jaki tersenyum seraya menoleh ke arah perempuan itu. Ada yang berbeda dari Tiara, membuat Jaki hampir tidak bisa menahan dirinya. Astagfirullahaladzim, batin Jaki lalu mengalihkan pandangannya. Ada apa, Ki? Tanya Tiara. Tidak ada apa-apa, hari sudah larut malam, sebaiknya kau pulang, ujar Jaki lalu bergegas masuk ke dalam rumah, bermaksud mengganti wadah makanan yang diberikan perempuan itu. Ini rantangnya. Makasih ya, ucap Jaki. Apa kau tega melihat aku pulang sendirian di jalanan sepi ini? Jadi Jaki pun terpaksa mau tidak mau harus mengantar pulang perempuan itu. Dulu aku pernah bermimpi mempunyai seorang suami yang baik seperti kamu, Ki. Hingga pada saat aku berpacaran dulu, aku rela memberikan semuanya pada laki-laki itu, berharap dengan pengorbananku itu dia bisa mencintaiku dengan setulusnya. Tapi ternyata tidak begitu kenyataannya, ucap perempuan itu menangis. Bangsat kau, Jaki, teriak seseorang dari arah belakang mereka. Setelah Jaki dan Tiara melihat ke belakang, ternyata itu adalah Jidi. Ada apa, Jid? Tanya Jaki. Ada apa? Apa kau tidak sadar dengan kelakuanmu itu, ha? Bentak Jidi berjalan mendekati Jaki. Memangnya aku kenapa? Tanya Jaki masih tidak mengerti. Menyesal aku mengajakmu kemari.
Kukira kau bisa menjaga perasaan istrimu yang jauh itu, tapi ternyata tidak. Kau malah bersenang-senang dengan perempuan lahung ini, bentak Jidi. Lahung atau pelacur bahasa kasar. Aku mengantar Tiara pulang, Jid. Tidak terjadi apa-apa di antara kami, ujar Jaki berusaha menjelaskan. Namun Jidi tidak menghiraukan penjelasan Jaki. Dia malah langsung menghajar Jaki. Jaki yang merasa tidak bersalah itu pun tidak mau diam saja saat dipukul oleh Jidi. Terjadilah perkelahian hebat antara Jaki dan Jidi, sampai akhirnya datang banyak warga yang melerai perkelahian keduanya. Ingat Jaki, aku tidak akan membiarkan kau menyakiti Galusiar, teriak Jidi yang sudah dipegangi oleh beberapa orang. Begitu juga dengan Jaki. Dia juga dipegangi beberapa orang warga. Kau salah paham, Jid, ujar Jaki. Sudah, ujar Ius melerai mereka. Pikiran Jaki berkecamuk. Takut jika kesalahpahaman itu sampai ke telinga istrinya jika Jidi pulang ke kampung nanti. Untuk sementara biar Juki kurawat di rumahku saja. Lagi pula di rumah juga ada orang tuaku, ujar Tiara. Biarlah Jaki pulang ke rumah, nanti terjadi salah paham lagi, ujar Ius. Biar di rumahku saja, kata Tiara sambil menatap tajam ke arah Ius. Silakan, jawab Ius lalu berjalan pergi. Anehnya saat dipegangi oleh Tiara, Jaki jadi menurut saja, dibawa oleh perempuan itu ke rumahnya. Aneh ya, temanmu si Jidi itu bisa sebegitu marahnya melihat kau bersama aku, celoteh Tiara saat sudah sampai di rumahnya. Mungkin dia itu ada main sama istrimu, Ki, lanjut Tiara sambil membersihkan darah yang keluar dari pelipis mata Jaki. Jidi itu mantan pacar istriku, gumam Jaki pelan. Singkat cerita, setelah malam perkelahian Jidi dan Jaki itu, persahabatan keduanya sudah hancur. Sementara hubungan antara Jaki dan Tiara terlihat semakin dekat. Ingat Jaki, perempuan yang kau sakiti itu adalah wanita pujaanku. Aku melepaskan dia menjadi istrimu untuk kebahagiaannya, bukan untuk melihatnya diduakan begini, ujar Jidi saat bertemu dengan Jaki. Itu rumah tanggaku, kau sebaiknya tidak usah ikut campur urusanku, bentak Jaki yang sudah sangat jauh berbeda dari Jaki yang dulu itu. Jidi berusaha menahan kemarahannya menghadapi Jaki. Sementara di desa tempat istri Jaki tinggal, kedua anaknya jatuh sakit karena rindu sang ayah. Dan saat mendengar kabar bahwa Jidi sudah pulang, Galusiar bergegas mendatangi Jidi di rumahnya, menanyakan suaminya yang tidak kunjung pulang itu. Jid, kenapa suamiku tidak ikut pulang bersamamu? Tanya Galusiar. Jidi berpikir sejenak sebelum menjawab pertanyaan Galusiar. Suamimu begitu rajin bekerja, katanya dia tidak pulang dulu karena lagi banyak pekerjaan. Sabar saja ya, jawab Jidi akhirnya. Syukurlah kalau begitu. Soalnya akhir-akhir ini perasaanku tidak enak dan sering mimpi kehilangan benda-benda milikku, ucap Galusiar sambil tersenyum. Itu cuma mimpi saja, mungkin karena kamu terlalu khawatir pada Jaki, kata Jidi tidak mampu menatap Galusiar. Jidi tahu kebohongannya saat ini nanti pasti akan terbongkar, namun untuk saat ini biarlah dulu. Sejujurnya dia sendiri pun tidak tega untuk membohongi perempuan itu karena perasaan cinta yang sangat besar pada Galusiar. Tapi mau bagaimana lagi, dia harus melakukannya karena tidak ingin perempuan yang sangat dia kasihi itu bersedih. Selain itu, Jidi sudah memikirkan cara untuk menyadarkan dan mengembalikan Jaki kepada anak istrinya lagi. Kak, memangnya benar ya si Jaki gak pulang karena banyak pekerjaannya? Tanya istri Jidi. Jidi menghela nafas panjang. Dia tahu kalau istrinya itu sangat latih atau sejenis suka gosip. Jadi dia lebih memilih membohongi istrinya tentang masalah Jaki. Iya, memangnya kenapa? Aku curiga kalau Jaki itu selingkuh. Soalnya tidak mungkin saja ada orang yang tahan sekian lama tidak pulang, ujar istri Jidi. Sudahlah, itu bukan urusanmu. Tidak baik mencurigai orang seperti itu, kata Jidi seraya membalikkan badan membelakangi istrinya. Keesokan harinya saat Jidi turun ke sungai, dia mendengar istrinya sedang bergosip dengan ibu-ibu yang lainnya tentang Jaki. Jidi membanting baskom pada istrinya mencuci pakaian. Aku tidak suka kau menyebar isu yang tidak benar terhadap keluarga Jaki, bentak Jidi. Tapi yang aku katakan itu benar kan? Jawab istrinya tidak mau kalah. Benar apanya? Tadi malam aku tidak mengatakan apapun tentang Jaki. Di tempat kerja, itu semua bisa-bisanya kau saja menuduh si Jaki berselingkuh di sana. Kalau sampai Galusiar mendengar isu-isu seperti ini,
Apa kau tidak dapat membayangkan betapa sedihnya dia? Andaikan aku yang berselingkuh, apa yang kau rasakan? Bentak Jidi lagi. Istri Jidi membuang semua baskom berisi cuciannya ke sungai. Jidi semakin geram melihat pakaiannya dibuang ke sungai oleh istrinya. Terserah kau saja, ujar Jidi seraya mengambil gayung, lalu mandi. Setelah selesai mandi dan pulang ke rumahnya, Jidi berpakaian, lalu langsung pergi ke rumah Galusiar. Assalamualaikum, ucap Jidi saat sampai di depan rumah Galusiar. Waalaikumsalam. Galusiar seraya membuka pintu. Ada apa, Jid? Tanya perempuan itu. Ini aku mau menyampaikan kiriman dari Jaki untukmu, ujar Jidi seraya memberikan lembaran uang pada Galusiar. Terima kasih ya, ucap Galusiar senang menerima uang itu. Oh, jadi kau kesini ingin bermesraan dengan si Galuh, menggantikan suaminya yang berselingkuh di sana, bentak istri Jidi yang tiba-tiba saja sudah berada di belakang. Kemungkinan setelah pertengkaran di jamban tadi, istrinya mengikuti kemana Jidi pergi. Jidi sudah mengangkat tangan hendak memukul mulut istrinya itu, namun niatnya dia urungkan. Apa tidak ada capek-capeknya kau ini menyebar fitnah seperti itu? Bentak Jidi. Kembalikan uang suamiku. Aku yakin itu bukan uang suamimu, ujar istri Jidi kasar pada Galusiar. Aku talak kamu, aku talak, ujar Jidi dengan marah. Sontak istri Jidi sangat kaget mendengar perkataan suaminya. Dia berlari pulang meninggalkan tempat itu. Maafkan istriku ya, ucap Jidi melunak. Apa benar yang dikatakan Jid? Apa benar suamiku berpacaran? Tanya Galusiar menangis. Tidak, itu semua tidak benar. Kau tahu kan mulut istriku itu seperti apa? Maaf ya, maafkan istriku. Mungkin istriku marah karena dia kumarahi di depan teman-temannya. Ambil saja uangnya, Jid, ujar Galusiar lalu masuk ke dalam. Jidi menarik nafas panjang menyesalkan yang telah terjadi. Beberapa hari setelah kejadian itu, Jidi sudah pisah rumah dengan istrinya karena merasa sudah tidak tahan dengan kelakuan istrinya yang kerap mempermalukannya. Hari itu dari kejauhan terlihat seorang berjalan mendekati rumah Galusiar. Itu Abah mah, Abah pulang, teriak anak-anak Galuh. Galusiar yang sedang menjemur baju itu langsung melihat ke arah yang ditunjuk anaknya. Memang benar itu suaminya sudah pulang. Raut kebahagiaan tergambar di wajah ketiganya. Alhamdulillah, kau sudah pulang, ucap Galusiar saat suaminya sudah dekat. Aku kemari ingin menyerahkan kamu kepada orang tuamu, jawab Jaki dingin. Maksudmu apa? Tanya Galusiar seketika bingung. Aku ingin menceraikanmu dan membawa serta anak-anakku pergi dari sini, ujar Jaki dingin. Galusiar sangat terpukul mendengar suaminya yang hendak menceraikan dan mengambil anak-anak darinya. Apa kau serius dengan ucapanmu itu? Isak Galusiar. Ya, ayo kita pergi ke rumah kita yang baru, ujar Jaki seraya menarik tangan anak-anaknya. Saat itu terjadilah tarik-tarikan antara Jaki dan Galusiar yang memperebutkan anak-anaknya. Salah seorang warga yang melihat itu langsung berlari ke arah rumah Jidi, memberitahukan tentang pertengkaran yang terjadi antara Jaki dan Galuh. Jidi yang mendengar hal itu langsung berlari menuju rumah Galusiar. Sesampainya di sana, Jidi dikagetkan dengan Jaki yang menampar wajah istrinya hingga berdarah-darah. Bangsat kau Jak, teriak Jidi yang langsung menyerang si Jaki. Tolong, teriak Galusiar berulang kali. Beberapa saat kemudian datanglah para warga memisahkan perkelahian itu. Apa tidak puas? Kau menyakiti hati istrimu hingga kau tega menyakiti fisiknya juga. Kalau kau memang lelaki, hadapi aku Jaki, ujar Jidi. Apa kau disuruh lahu bangsat itu untuk menyakiti fisik istrimu sekarang, ah? Lanjut Jidi tanpa sadar. Jaki yang memang tidak terlalu pandai dalam ilmu bela diri itu babak belur karena diajar oleh Jidi. Tiara tidak pernah menyuruhku mengajar perempuan ini. Aku sendiri yang ingin menghajarnya karena dia tidak mau menyerahkan anak-anakku, jawab Jaki seraya memegangi perutnya. Jidi semakin marah mendengar jawaban Jaki. Jidi meronta berusaha melepaskan pegangan dari para warga. Bicara secara baik-baik, tidak usah berkelahi lagi, ujar Pak RT. Dia ini setan, Pak. Saya sudah merelakan Galusiar menikah dengan dia, tapi dia malah menyakiti Galuh. Oh, jadi permasalahan ini karena masalah cemburu? Tanya Pak RT yang memang tidak tahu masalah. Malam itu mereka dikumpulkan di rumah Pak RT, mulai dari pihak orang tua Jaki sampai keluarga Galusiar, juga tidak ketinggalan Jidi.
Saya ingin menceraikan Galusiar, talak 3, ujar Jaki. Apa kau sudah pikirkan itu matang-matang, Ki? Tanya ayahnya. Iya, pikirkan dulu ucapanmu itu. Memangnya selama ini Galuh ada salah apa padamu? Sahut yang lainnya. Di pertanyaan itu Jaki diam sesaat. Karena dia. Aku selalu disalahkan oleh Jidi. Bahkan di sana aku dipukuli oleh Jidi. Aku tahu mereka itu pasti memiliki hubungan, jawab Jaki akhirnya. Jidi mengerutkan keningnya mendengar jawaban yang dibuat-buat oleh Jaki. Kau berbohong. Aku tidak pernah menuduhmu tanpa bukti. Dasar bodoh, bentak Jidi. Jaki tidak menghiraukan bentakan Jidi. Dia malah tetap bersikeras untuk menceraikan istrinya. Aku terima apapun keputusanmu itu, tapi anak-anak tetap denganku, ujar Galusiar. Tidak bisa, anakku harus ikut aku. Cukup, begini saja, biar adil. Anak sulung kalian ikut Jaki dan anak bungsu ikut Galuh. Bagaimana? Usul Pak RT. Kedua pihak keluarga saling berdebat dengan usul itu. Namun hanya itulah pilihan yang ada. Jadi mereka pun akhirnya menyetujui. Jadi resmilah Jaki dan Galuh bercerai. Anak sulungnya langsung dibawa Jaki ke rumah orang tuanya. Dan keesokan harinya anak itu dibawa oleh Jaki ke Kalimantan Tengah. Sore itu Jidi turun ke sungai untuk mandi dan tanpa sengaja bertemu dengan Galusiar. Yang sabar ya lu. Aku yakin Allah sudah merencanakan yang terbaik untukmu, kata Jidi. Wanita itu tersenyum. Sudah hampir sebulan dia tidak bertemu dengan anak sulungnya. Loh, besok aku akan ke Kalteng mengambil barang-barangku yang masih tertinggal di sana. Apa kau ingin mengirimkan sesuatu untuk anakmu? Ya, aku mau. Aku ingin mengirimkan sesuatu untuknya. Malam ini akan aku antar ke rumahmu, jawab Galuh semangat. Jidi tersenyum lalu bergegas mandi. Anakmu mana? Tanya Jidi baru sadar kalau anak Galuh tidak ada di situ. Dia bersama neneknya di rumah. Bagaimana dengan istrimu, Jid? Aku dengar dia hamil kan? Selamat ya, Jid. Sebentar lagi kau akan jadi ayah, ujar Galusiar sambil tersenyum. Tidak benar itu loh. Kami sudah pisah rumah. Lagi pula dia punya penyakit singgugut, penyakit yang menghalangi kehamilan. Galusiar terdiam, tidak menyangka istri Jidi yang terkenal lamis atau lanti atau suka gosip ternyata punya penyakit seperti itu. Aku turut prihatin. Jidi tersenyum. Kita berada di pernikahan yang tidak membahagiakan lu. Seharusnya dulu aku menikah denganmu, kata Jidi sebelum menaiki tangga ke atas. Setelah selesai makan, Galusiar dan anaknya berjalan ke rumah Jidi. Di sana mereka sudah ditunggu Jidi di depan rumah. Baru sekarang bisa ke rumah paman. Sini gendong dulu nak, kata Jidi. Langsung menggendong anak itu. Sementara Galusiar duduk di dekat pintu, melihat Jidi dan anaknya bermain dengan akrab dan bahagia. Sudah lama Galuh tidak mendengar tawa anaknya. Namun tiba-tiba, brak, suara pintu didobrak. Beberapa warga dan tentunya keluarga mantan istri Jidi yang mengadukan semuanya pada orang kampung. Tuh, benar kan? Mereka ini berzina dan sudah merusak kampung kita, ujar kakak tertua mantan istri Jidi. Jidi yang mendengar tuduhan itu langsung menurunkan anak Galuh ke lantai. Matamu buta ya? Gak lihat aku dan Galuh duduknya berjauhan? Dasar bodoh, sembarangan menuduh, bentak Jidi. Walaupun kalian tidak sedang macam-macam, tapi kan tidak enak juga kalau kalian di dalam rumah begini, malam-malam pula, ujar salah satu warga. Jidi menghela nafas panjang. Tapi sungguh pak, kami berdua tidak berbuat macam-macam. Supaya tidak menimbulkan fitnah lagi, kalian akan dibawa ke rumah RT malam ini juga, ujar salah seorang warga lainnya. Malam itu juga tersebarlah berita bahwa Galusiar dan Jidi ditumbur akan urang atau digerebek mungkin kalau bahasa Indonesianya. Kalian harus dinikahkan, Jid. Lagi pula kan kau ini duda, Galuh juga sudah janda, jadi tidak perlu persiapan lagi. Malam ini juga kalian harus dinikahkan ke penghulu, ujar Pak RT. Jidi menghela nafas seraya menyapu wajahnya dengan tangan. Dia melirik kepada Galusiar. Wanita itu tertunduk tidak berani menatap warga. Saya akan menikahi Galuh, ujar Jidi. Walaupun kami tidak pernah melakukan perbuatan apapun. Singkat ceritanya, setelah berkumpul semua keluarga, akhirnya Jidi dan Galuh dinikahkan malam itu juga dengan menu wadai gabin untuk selamatan. Sekitar jam 12.30 malam pernikahan sederhana itu selesai. Maafkan aku ya lu, gara-gara aku kau dipaksa menikah denganku,
Tidak apa-apa, mungkin ini sebagian dari rencana Allah, Jid, jawab Galusiar. Keesokan harinya Jidi pun berangkat, memulai perjalanan panjangnya menuju Kalimantan Tengah. Hati-hati ya Jid, tolong katakan pada Jaki jangan sampai memukuli anakku, pesan Galusiar. Jidi tersenyum dan mengangguk. Jadi setelah beberapa hari perjalanan dari Kalimantan Selatan ke tempat kerjanya yang berada di Kalteng, sampailah Jidi di Marindu. Jidi langsung menemui Ius, temannya. Untunglah kau datang, Jid. Kasihan sekali nasib anak yang dibawa Jaki itu. Benar-benar diperalat oleh Jaki dan Tiara. Tubuhnya kurus dan sering dipukuli, ujar Ius saat bertemu Jidi. Lalu kenapa kau tidak menolongnya, Ius? Tanya Jidi geram. Kau tahu Tiara kan? Tidak mungkin aku melawannya. Jidi mengepalkan tangannya mendengar alasan temannya itu. Jidi segera berlari ke arah rumah Tiara dan Jaki diantar oleh Ius dan beberapa orang temannya yang lain. Di halaman rumah itu terlihat anak sulung Jaki sedang mengangkut air dari sungai ke rumahnya dengan ember yang besar, tidak sesuai dengan tubuhnya yang kurus. Anu, panggil Jidi pada anak itu. Anak itu menoleh ke arah Jidi yang memanggilnya. Paman Jidi, panggil anak itu seraya berlari menghampiri Jidi. Astagfirullahaladzim, ucap Jidi saat melihat tubuh anak itu. Kita akan pulang ya nak, kata Jidi menitikan air matanya. Anak itu mengangguk pelan. Tubuhnya yang kurus tanpa menggunakan baju terlihat sangat mengiris hati Jidi. Bawa pulang ke rumahmu dulu, Yus, suruh Jidi. Ius mengangguk, lalu kemudian menggendong anak itu meninggalkan halaman rumah tersebut. Sementara itu Jidi mengetuk pintu rumah Jaki dan Tiara. Buka pintunya, teriak Jidi. Perempuan itu ada di dalam, Jid, ujar salah satu teman Jidi yang mengintip ke salah-salah papan dinding rumah tersebut. Mendengar kata temannya itu, Jidi langsung mendobrak pintu rumah. Namun tidak mereka duga saat pintu itu terbuka, tiba-tiba Tiara menyiramkan cairan ke arah Jidi. Untung Jidi sempat mengelak dan cairan itu cuma sedikit mengenai kulitnya. Rasanya sangat perih. Cuka getah, gumam Jidi saat melihat cairan itu. Plak, tanpa sadar Jidi menampar perempuan itu. Sebenarnya aku pantang memukul perempuan, tapi kali ini aku harus memukulmu. Sudah Jid, jangan dipukuli lagi, perkosa saja rame-rame, ujar salah seorang teman. Jidi yang terkenal memiliki banyak pacar itu sambil tertawa. Jid, cepat keluar. Itu si Jaki pulang, ujar temannya yang lain. Iya Jid, dia bawa senjata tajam, sahut yang lainnya. Ingat ya Tiara, kau bukan hanya berurusan denganku, tapi juga akan berurusan dengan Jaki jika dia sudah sadar dari pirundukmu itu, bentak Jidi. Jidi berjalan keluar rumah meninggalkan Tiara yang lemas karena habis dipukuli oleh Jidi. Jidi menghadang Jaki yang membawa parang itu. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Jaki. Aku hanya ingin membuat kau sadar, Ki. Jaki tersenyum sinis seraya mengeluarkan parang di sarungnya. Mereka berhadapan. Kita selesaikan semuanya. Siapa yang bertahan hidup berarti dia pemenangnya, ujar Jaki sebelum menyerang Jidi. Serangan demi serangan dari Jaki berhasil dihindari oleh Jidi. Brak, Jaki berhasil dilumpuhkan oleh Jidi. Pegangi tangan dan kakinya, perintah Jidi pada teman-temannya. Segera setelah mendengar perintah dari Jidi, mereka beramai-ramai memegangi Jaki. Setelah itu Jidi mengambil sebotol air dari dalam tasnya. Jidi membuka tutup botol itu lalu membuka paksa mulut Jaki. Dengan keadaan kaki tangan dipegang dengan kuat oleh para penambang emas yang kuat-kuat, Jaki akhirnya berhasil dipaksa meminum air itu. Sesaat setelah meminum air itu, Jaki muntah. Muntahannya berbau sangat busuk. Lepaskan pegangannya. Jaki, kau ingat siapa aku? Tanya Jidi pelan. Jaki yang seperti habis dihipnotis itu mengangguk. Ya, apa yang terjadi padaku, Jid? Tanya Jaki seraya berusaha bangun. Jidi menceritakan semuanya. Apa? Aku melakukan itu pada anak dan istriku? Tanya Jaki menangis. Kau juga sudah mentalak 3 istrimu, Ki, dan memperbudak anakmu. Sekarang anak sulungmu bersama Ius di rumah. Siapa yang membuat aku jadi begini, Jid? Tanya Jaki. Perempuan pelacur itu yang membuatmu jadi begini. Dia sudah memeletmu dan merindukmu. Bangsat, di mana perempuan sialan itu? Tanya Jaki seraya bangkit. Teman-teman Jidi menunjuk ke arah rumah Tiara. Jaki pun bergegas masuk, namun di dalam rumah itu sudah tidak ada siapa-siapa. Dia pasti kabur, kata teman-teman Jidi. Jaki, biarlah, tidak usah dikejar. Sekarang lebih baik kita pulang ke kampung. Minta maaflah kepada anak dan istrimu.
ujar Jidi seraya menggandeng Jaki pulang menuju rumah Ius. Singkat cerita, saat mereka tiba di kampung, mereka yang berada di Kalimantan Selatan, Jaki dan Jidi dikejutkan dengan kabar tidak mengenakan hati karena Galusiar dan anak bungsunya meninggal saat sedang berada di sungai. Galusiar meninggal karena mencoba menyelamatkan anaknya yang tenggelam di sungai. Kata orang-orang meninggalnya tidak wajar. Kenapa? Karena Galuh itu pandai berenang dan saat itu air tidak terlalu dalam. Lalu di tubuhnya ditemukan berbagai macam luka lebam, juga dari dalam mulutnya. Ada sesuatu yang keluar, seperti rambut dan kain. Sudah 2 hari setelah penguburan Galuh dan anaknya, jadi malam di mana mereka datang itu merupakan malam ketiga. Malam itu Jidi sedang duduk di depan rumahnya setelah pulang dari selamatan Manigahari, Galusiar dan anaknya. Biasanya di sini 3 hari setelah penguburan itu akan diadakan acara selamatan. Jidi melihat sekelebat bayangan dari pohon samping rumahnya, diiringi dengan suara isak tangis sesegukan. "Siapa itu?" tanya Jidi, bulu-buluan di tubuhnya mulai berdiri. Tidak ada jawaban. Jidi menarik nafas. "Mungkin aku terlalu lelah," gumam Jidi seraya mengusap wajahnya. Dia pun segera masuk ke dalam rumahnya. Namun malam itu suasananya terasa lain dari biasanya. Jidi terjaga hingga tengah malam. Matanya begitu susah untuk dipejamkan. Tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara ketukan di pintu rumahnya. "Siapa ya?" batin Jidi bertanya-tanya. Jidi beranjak bangun lalu berjalan keluar kamar menuju pintu rumahnya. Krat. Jidi celingukan ke kiri dan ke kanan, namun tidak ada siapa-siapa. Ketukan di pintu itu berkali-kali terdengar, namun saat pintu dibuka, lagi-lagi tidak ada siapa-siapa di luar. "Keluar kalian, maunya apa sih?" bentak Jidi mulai gusar. Suara tangisan di bawah pohon mangga di samping rumah Jidi itu lagi-lagi terdengar. Kali ini suara tangisannya semakin menyayat hati. "Galuh," gumam Jidi seraya mendekati sosok itu. Saat Jidi sudah dekat, tiba-tiba sosok yang menyerupai Galusiar itu menghilang. "Galuh, Galuh," panggil Jidi. Kejadian itu terus berulang hingga tiba malam ke-7, kematian Galusiar dan anaknya. Yang berarti sudah beberapa hari ini Jidi terus diganggu oleh suara-suara maupun penampakan yang menyerupai Galusiar. Jangan-jangan ada yang ingin disampaikan padaku. Jidi menebak-nebak maksud penampakan Galusiar yang selalu dilihatnya setiap malam itu. Hari ke-8 Jidi memutuskan untuk mendatangi orang pintar di Sungai Aning. Bagi yang orang Kalimantan Selatan pasti tahu. Singkat cerita, sesampainya di rumah orang pintar itu, Jidi menceritakan tentang semua yang terjadi padanya dan juga pada keluarga Ahmad Jaki, termasuk soal penampakan sosok mirip Galusiar pada orang pintar itu. "Dia memang meninggal tidak wajar, dalam artian dia sudah disantet," kata lelaki berusia 50 tahunan itu pada Jidi. "Jadi benar, kata warga Galusiar meninggal secara tidak wajar," gumam Jidi. "Lalu menurut Bapak, siapa kira-kira yang sudah tega menyantetnya?" tanya Jidi. "Tentu saja orang yang tidak menyukainya. Tapi menurut penglihatanku, pelakunya seorang perempuan. Perempuan yang pernah dekat dengan suaminya," jawab lelaki parubaya tersebut. "Tidak lain, itu pasti Tiara," ujar Jidi mengepalkan tangannya. "Kurasa arwahnya masih belum bisa tenang. Ada sesuatu hal yang membuatnya tidak bisa pergi. Dan mungkin ada sesuatu yang ingin dia sampaikan padamu. Entah itu apa, aku pun tidak tahu." "Lalu bagaimana saya bisa berbicara padanya, Pak? Sementara sosok itu akan menghilang jika saya kejar," ujar Jidi. "Dia akan memberitahumu jika sudah tiba waktunya nanti," jawab lelaki parubaya itu seraya tersenyum. Sepulangnya Jidi dari rumah orang pintar itu, dia menjadi semakin kepikiran dengan apa yang ingin disampaikan Galusiar kepadanya. Malam demi malam Jidi berusaha untuk tidak tidur. Dia tidur saat sudah pagi demi menunggu kedatangan arwah Galusiar. Singkatnya sudah 25 hari kematian Galusiar dan anaknya. Perubahan mendadak terjadi pada Jaki. Jaki seperti sudah kehilangan sebagian akal sehatnya alias mulai gila. Dia selalu berteriak-teriak ketakutan setiap hari dan malamnya. Hingga suatu hari ia ditemukan meninggal bunuh diri dengan cara mengikatkan tali di lehernya. Tubuhnya ditemukan menggantung di atas situ. Saya nggak tahu namanya apa di tempat kalian. Kalau ayahku menyebutnya itu papahan, balokan yang terpasang di atas itu. Saat jenazah Jaki dimandikan, dari mulutnya keluar rambut.
Kata orang-orang yang memandikannya, rambut itu sama dengan rambut yang mereka lihat di mulut Galusiar. Pernyataan orang-orang itu membuat Jidi beranggapan bahwa kematian Jaki merupakan ulah dari Tiara. Malam itu sepulangnya Jidi dari sawah, dia bergegas mandi ke sungai. Namun malam itu kampungnya terasa sangat sunyi, tidak seperti malam-malam biasanya. Tidak ada orang berlalu lalang. Tiba-tiba di tengah jalan Jidi mendengarkan suara tangisan. Tangisan yang sendu tidak asing di telinga Jidi. Dia kemudian menyusul arah suara tangisan itu yang membawanya ke semak-semak. Di depannya berdiri sosok perempuan. "Galuh, tinggalkan dunia ini. Di sini bukan lagi duniamu," kata Jidi pelan. "Jaga anakku," ujar sosok yang menyerupai Galusiar itu. "Aku akan mengawasinya terus loh. Kau tenang saja. Aku tidak akan membiarkan terjadi sesuatu pada anakmu." "Aku sakit," ujar sosok itu lagi seraya memperlihatkan juntaian rambut yang keluar dari mulutnya. "Astaga," gumam Jidi. Tiba-tiba sosok itu menghilang. "Jid, Jid, bangun," panggil seseorang sambil menepuk-nepuk pipi Jidi. Jidi membuka matanya dan melihat beberapa orang warga sudah mengelilinginya yang terbaring di tanah. "Kami melihatmu masuk ke semak-semak. Kami kira ada sesuatu yang kau cari, tapi setelah beberapa saat kau tidak kunjung keluar, makanya kami menyusulmu kemari. Ternyata kau sudah tergeletak pingsan di sini. Awalnya kami takut melihat kau pingsan. Kami kira kau digigit ular kobra," ujar salah satu warga. Jidi menarik nafas panjang, dia berusaha memikirkan yang sudah terjadi. Dan setelah beberapa hari barulah dia mengerti. Dan hari itu Jidi ingin memenuhi keinginan Galusiar, wanita yang sangat dicintai itu. Jidi mengutarakan keinginannya, yang berniat ingin mengangkat anak Galuh menjadi anaknya dan juga menyekolahkan anak itu. Tentu saja keinginan Jidi tersebut langsung disetujui oleh keluarga Galuh yang merawat anak sulung Jaki dan Galuh itu. Semenjak hari itu Jidi merawat dengan penuh kasih sayang. Beberapa tahun berlalu Jidi pun menikah untuk yang ketiga kalinya, namun pernikahan itu hanya berjalan sekitar 5 bulanan dan Jidi langsung menceraikan istrinya karena tertangkap telah memukul anak Galuh. Dan semenjak saat itu Jidi memutuskan untuk tidak akan menikah lagi hingga masa tuanya sekarang. Di masa tuanya, Jidi dirawat oleh anak angkatnya yang merupakan anak Galusiar itu. Jidi bahkan sudah mempunyai cucu sekarang. Tapi sayang, beberapa tahun setelah kelahiran cucu keduanya, Jidi meninggal karena mengidap penyakit TBC. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.